Selamat datang di channel Makre. Salam kenal buat semuanya. Sehat-sehat kalian dimanapun berada. Di sini aku ingin mengajak kalian jalan-jalan siang di bawah terik matahari. Perjalanan yang akan kita tempuh dari Cikarang Barat menuju Cikarang Selatan. Jadi kita ini melewati daerah Warbong. Kalau orang kenal itu dengan Warung Bongkok. Kalau ditanya, kamu tinggal di perumahan apa? Daerah mana? Kalau kita bilang pasti mereka nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita bilang, aku tinggal di dekat Warung Bongkok. Belakang Warung Bongkok situ ada perumahan. Nah, tinggal aku di situ. Orang baru nyadar. Oh, kamu tinggal di situ? Ya, ya, dekat sama terminal. Iya, betul. Ini kita melewati jalan Pantura. Kalau kita lurus terus, itu biasanya kita bisa tembus nyampe Cikarang, terminal Cikarang. Lurus saja nanti bisa tembus Karawang. Orang-orang kalau naik motor biasanya lewat Pantura, karena nggak mungkin dong naik motor lewat tol yang ada di tilang. Oke, guys. Ini kita cuma nyebrang aja di Pantura. Oke, kita nyebrang, kita mau ke kawasan. Kalau di sini nih kadang rame, kadang sepi. Tapi ramenya daerah sini tuh nggak sampai macet, cuman padat aja. Terus kalau mau nyebrang sini itu harus hati-hati karena lampu merah ini nggak terpakai. Jadi yang orang nyebrang sini kita memerlukan bantuan Pak Oga, itu bapak-bapak yang lagi berdiri di sana itu yang suka nyebrangin kita. Lanjut kita masuk ke daerah Sukadanau. Ini bisa dikenal dengan Sukadanau. Cuma kita kalau lewat sini, orang-orang itu biasa, kamu lewat mana? Lewat PT Baja. Ini tuh PT dari ujung tadi Pantura tembus nyampe ke Kalimalang, itu PT Baja yang super panjang, PT yang terpanjang kalau menurut aku ya. Jalanan di sini terkenal dengan cukup padat, apalagi kalau pagi-pagi banyak bis jemputan. Terus kalau siang atau malam itu kadang banyak kontainer nih seperti ini, mobil-mobil besar. Jadi itu kita harus hati-hati. Nggak terasa kita udah tembus ke Kalimalang. Daerah ini bisa orang sebut perempatan Jarakosta, karena perempatan Kalimalang tadi kalau kita ambil lurus itu bisa tembus ke daerah Jarakosta. Memang cepat motong jalan dari situ, nanti lurus sampai ke kawasan MM. Karena berhubung medannya daerah sana itu aku sebut jelek ya, karena apa, jalanannya itu nggak rata, banyak lubang, dan kita harus nyalip-nyalip kontainer, bis jemputan. Jadi aku takut resiko yang lebih tinggi kalau lewat situ, hal yang nggak diinginkan lah. Dan aku lebih memilih belok kiri lewat jalan ini yang ya kalau dilihat dari map jaraknya itu lebih jauh kalau kita lewat daerah sini. Cuman aku milih sini karena jalannya halus. Terus kita kalau nyalip truk kontainer itu kita nggak khawatir depannya itu jalan rusak, berlubang atau enggak. Jadi minim potensi lah ya. Cuman itu tergantung selera. Banyak sih kalau orang yang daerah kerjanya di daerah MM sana ya pasti lewat Jarakosta, yang termasuknya deket kan. Kalau aku kan daerah Delta Silikon bisa lewat Jarakosta tadi, cuman aku lebih suka lewat Pasir Limus. Kalimalang ini tuh musiman juga, jadi kadang macet, kadang sepi. Cuman macetnya itu yang kalau kita arah baliknya itu di jam-jam pagi, jam 8 pagi itu biasanya macet parah. Terus sore hari ya sekitar jam berapa ya, jam 4 ke atas lah, 4 sore ke atas, perempatan Jarakosta itu pasti macet karena orang kan pulang kerja, jadi bentrok. Ada yang pulang kerja, ada yang mau ke daerah Bekasi atau kemana, pasti ramai. Situasi Kalimalang macet pasti banyak orang yang lawan arah.
udah terlihat di depan panjang macetnya, orang pasti banyak yang nekat lawan arah, dan itu potensi resiko itu tinggi. Kalau diriku sendiri, aku pasti selalu lihat map kalau mau berpergian. Misal, wah Kalimalang perempatan Jarakosta panjang nih macetnya, putar baliklah aku lewat daerah Jababeka. Nanti tembusnya bisa di Asrama Brigif yang tembus Pantura tadi. Memang lebih jauh, nggak tahu ya, aku nih orangnya males yang namanya macet-macetan, jalan jelek. Lebih baik aku milih jalan yang jauh ketimbang lewat jalan yang deket tapi resikonya tinggi. Kalau ini sesuai lah keinginan kalian itu mau gimana. Jadi kalau mau aman, cari jalur alternatif yang sekiranya diri kalian itu aman berkendara, oke? Ini kita udah masuk ke daerah Pasir Limus yang aku sebut di awal tadi. Kita melewati Pasir Limus. Daerah ini itu termasuk kita motong jalan biar bisa tembus ke kawasan dengan cepat. Di sini banyak yang orang jualan. Ada yang jualan sembako. Kalau pagi itu banyak yang jual sarapan, banyak ada sarapan resbol, ada rebus-rebusan, buah potong, siomay, pokoknya banyak jajanan. Dan banyak kontrakan juga di daerah sini karena orang kan pasti nyari kontrakan tuh yang dekat kawasan. Kalau siang bagus lewat sini guys, terus sepi juga. Ya kalau malam ya ngeri-ngeri sedep. Ini pembatas kiri jalan ini, atasnya itu tol Cikarang Utara. Tol Cikarang Utara ini tembusnya di daerah Jababeka. Kalau lewat daerah sini pemandangannya itu sejuk. Kalian suka nggak lihat yang hijau-hijau kayak gini? Rasanya adem ya, walaupun siang-siang kita panas-panasan, tapi sejuk aja lihat yang hijau-hijau. Enaknya lewat sini, pemandangannya itu semuanya tol. Nih di kiri tol Cikarang Utara, di atas itu ada tol Jakarta Cikampek, terus ada yang buat kereta wus, dan di bawahnya itu tol antar ke Jawa bisa, ke Jakarta bisa. Seneng nggak kalian lewatin jalan yang ijo-ijo di daerah kawasan industri ini? Kalau terang-terang kayak gini lewat sini ya kelihatannya estetik gitu ya. Tapi kalau malam hari ya ya lumayan dak dikduk share. Kalau lewat sini tuh harus sedikit ngebut, tapi harus hati-hati, tetap harus hati-hati. Cuacanya sedikit mendung tapi ada panasnya. Kalau di sini tuh biasanya begitu, emang panas tapi awannya tuh mendung. Ya yang penting nggak hujan aja lah ya, adem panas kalau di daerah sini. Seperti biasa kita melewati getek. Di sini terkenal dengan getek, apalagi kalau lewat sini kita ngasih receh, entah itu 1.000, 2.000 bebas, mau kasih 10.000 nggak apa-apa, seneng abang-abangnya. Di getek ini kalau pagi berangkat kesiangan itu udah macet pol, apalagi kalau jam 6:30 nyampe jam 7:30 apa jam 8 itu rame ya, karena bentrok sama yang pulang kerja malam. Dan ada yang berangkat, ada banyak kan PT yang masuknya siang. Ini karena aku berhubung masuk PT-nya itu jam 7, jadi aku berangkat dari rumah itu jam 5:30. Itu kalau si pagi, tapi kalau berhubung dapat siang ya jam-jam 2 dari rumah itu. Kalau siang nggak macet daerah sini. Kalau pagi ramenya pol, jadi kadang kita harus mengantri dulu untuk melewati itu. Apalagi kalau ada mobil, itu udah yang paling lama pol itu di belakangnya mobil. Di sini ini kayak pujaseranya kawasan sebelah kanan ini.
Jadi kalau orang-orang daerah PT yang deket sini mau nyari makan siang atau sarapan tuh ke sini. Komplit di situ ada kayak warteg, ada soto, ada gado-gado, ada mie ayam. Pokoknya banyak. Mau pilih apa itu banyak. Aku mau sedikit cerita. Aku punya pengalaman. Kan di pinggiran kawasan ini biasanya ada yang jualan. Nah, kebetulan aku lagi beli soto di pagi hari. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada Satpol PP datang karena katanya mau ada apa kunjungan gitu kan. Makan itu kayak nggak tenang. Terus kata bapak sotonya kan, aku biasa nyebutnya Pak D. Pak D bilang, udah santai aja makannya nggak apa-apa katanya. Tapi semakin siang, semakin Satpol PP-nya nungguin, makin ramai yang beli. Bapaknya Pak D pun ngejualinya sambil buru-buru. Terus, Mas, bentar ya, ngomong ke Satpol PP-nya. Terus Satpol PP-nya tuh moto terus. Jadi aku makan itu berasa nggak nyaman karena ditungguin Satpol PP kayak teroris atau apa aja kan. Itu pengalaman aku yang waktu sarapan itu emang bener-bener deg-deg ser. Ya gimana, kita baru duduk datang Satpol PP dan itu hal yang biasa. Kadang itu terjadi kalau ya bisa berapa bulan sekali itu pasti ada. Kadang kasihan ya sama pedagang kaki lima gitu. Kasihan sama Pak D-nya juga, tapi ya gimana ya, emang menyalahi aturan ya jualan di kawasan. Aku nggak tahu juga ya itu persyaratannya gimana kalau jual di kawasan kayak gitu. Jadi nggak hanya kayak pabrik-pabrik aja yang ada audit, dan daerah sekitaran kawasan juga ternyata mendapatkan audit. Pengalaman gimana sih rasanya audit itu kan, kayak deg-degan. Terus ya pokoknya orang-orang yang kerja di pabrik udah tau lah rasanya di audit itu gimana. Apalagi ini abang-abang kaki lima kan yang jualan di situ. Ya kita bantu aja pakai doa ya, semoga rezeki abang-abang kaki lima itu lancar, sehat-sehat terus pokoknya. Karena setiap pagi ya mereka yang membantu kita nyiapin sarapan gitu. Kita kadang kan kalau pagi di rumah nggak sempat sarapan, ya kita sarapannya di pinggiran kawasan kayak gitu. Bagi kalian yang belum pernah sarapan di pinggiran kawasan, cobain deh sarapan sekali aja. Dan itu suasananya emang bener-bener kita melihat orang lalu lalang berangkat kerja rame. Itu kayak gimana sih perjuangan pejuang receh, pejuang para perantau atau pribumi sini yang kerja pagi-pagi harus berangkat, dibantu macet-macetan. Ya semoga semuanya lancar rezekinya ya, aku cuman bisa bantu doa. Ngomong-ngomong, aku dari tadi ngomong kayak gini kalian ngerti nggak besok? Soalnya aku kadang kalau ngomong bingung merangkai kata-katanya tuh aku nggak pinter. Jadi kalau ada kata-kataku yang belibet atau susah dipahami, mohon dimaklumi ya. Jujur aku tuh emang orangnya susah ya kalau disuruh ngomong pakai bahasa Indonesia itu kayak kagok apa sih ya, kayak lidah itu kayak kesleo. Jadi kalau ngomong harus hati-hati dan banyak kata yang seringkali aku ulangi dan ulangi. Karena apa? Karena bingung aku harus ngomong apa. Dan aku ini bisa bahasa Indonesia agak lancar dikit-dikit sih guys. Itu waktu pertama ngerantau itu juga masih kesulitan. Ya paling awal ngerantau sekitaran 4 bulanan. Tapi untungnya aku di PT itu temennya banyak yang Jawa, jadi komunikasi ini nggak terlalu kesulitan bagi aku. Dan aku belajar sedikit-sedikit karena ada teman-teman aku yang beda daerah kan. Jadi mau nggak mau aku harus belajar. Dan aku sering nonton YouTube. Walaupun kita udah lulus sekolah, tapi nggak ada salahnya untuk kita belajar. Apalagi bahasa yang sering dipakai itu adalah bahasa Indonesia. Kadang kita ketemu nggak semuanya bisa bahasa Jawa, jadi mau nggak mau harus belajar. Oke guys, jadi mohon dimaklumi ya.
Oke, kita lanjut yuk perjalanannya. Ini kita sebentar lagi sampai. Sebenarnya ini tuh perjalanan aku mau berangkat kerja, Bes. Jadi kalian mengikuti perjalananku ya, hitung-hitung nganter aku berangkat kerja ya. Oke, ini di atas ini kawasan Egypt, dan kalian tahu di daerah sini tuh pasti kalau siang-siang macet. Tuh. Ini belum seberapa, biasanya macetnya tuh panjang banget. Kan? Jadi kita sebagai pemotor ini harus hati-hati ya. Bagi kalian yang lewat sini harus hati-hati. Karena kadang padat nih kan, padat. Mau nggak mau kita harus nyari celah jalan dan kita harus berhati-hati. Udah berapa lama di sini tuh pasti selalu macet. Nggak tahu ya apa karena jalannya jelek atau gimana, karena aku jarang lewat dari sana. Mencoba menyalip, kadang waktu kita nyoba nyalip mobilnya jalan, jadi mau nggak mau kita harus mundur lagi. Dan di depan sini juga jalannya jelek banget. Kalau kalian lagi berpergian, kalian wajib menghafalkan jalan, kira-kira jalan itu ada lubang atau enggak. Karena apa? Kalau kita nggak hafal jalan dan kita tiap hari lewat sini, itu potensi hal yang nggak diinginkan itu loh, ngeri. Jadi kalian jangan cuman asal ngegas kalau naik motor, kalian harus melihat jalan itu tuh gimana, medannya itu gimana. Karena kalian yang tiap hari melewati jalan tersebut, oke? Oke, sampai sini dulu ya, Bes. Terima kasih udah mengikuti. Jangan lupa supportnya ya. Aku pamit, bye-bye.